PPL Kids Riau dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih atas hadiahnya. Hadiahnya sudah diterima ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak, aku udah jadi serupa seperti Yesus kan Kak? Udah pakai baju Be More Like Jesus, udah seperti Tuhan Yesus kan Kak? Bukan begitu maksudnya Sean, untuk jadi serupa Tuhan Yesus. Oh, tunggu ya Kak. Seperti ini kan Kak, pakai mahkota udah kayak raja kan Kak? Bukan juga Sean, maksudnya bukan seperti itu. Oh yaudah Kak, tunggu sebentar lagi ya Kak. Kakak, seperti ini kan Kak, pakai jubah dan pakai mahkota, udah sama banget sama Tuhan Yesus. Sean, bukan begitu maksudnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu. Sean pengen tahu bagaimana caranya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Mau banget Kak. Oke, kalau gitu kita ibadah dulu, kita dengarkan firman Tuhan ya, supaya Sean tahu gimana cara bisa menjadi serupa Tuhan Yesus. Yuk ajak teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa ibadah terus ya. Happy Sunday, bye. Adik-adik, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kalau kakak bilang Tuhan Yesus baik untuk kamu, Tuhan Yesus baik untuk aku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita coba ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh
baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik, yuk kita mau serahin hidup kita ke Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah mengasihi kita. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Adik-adik, kita nyanyi lagu ini dari awal. Hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
Hai kids, aduh apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Masih ingat nggak coba sama nama kakak siapa? Ya, maka Andre balik lagi ya hari ini, minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah memuji, meninggikan, menyembah Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui Kak Andre. Tuhan tolong berikan pengurapan supaya adik-adik pun bisa mendengar dan bisa memahami isi firman Tuhan hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan bawakan satu tema firman Tuhan, yaitu menjadi serupa Yesus. Apa? Ulangi dong adik-adik, apa judulnya? Menjadi serupa Yesus ya. Judul firman Tuhan ini kita akan ambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai ke 32. Cuman kakak nggak akan langsung buka Alkitabnya, kakak akan tanya dulu nih sama adik-adik ya. Tadi kan judulnya menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa sih kita harus jadi serupa dengan Yesus? Apa coba serupa dengan Yesus? Apakah baju kita mengikuti gayanya Tuhan Yesus pada zaman dulu? Atau rambut kita gitu jadi panjang kayak Tuhan Yesus? Apakah kita harus pakai mahkota duri gitu supaya kayak Tuhan Yesus? Enggak ya. Jadi yang dimaksud serupa dengan Tuhan Yesus adalah sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang lain, itu harus serupa dengan Tuhan Yesus. Nangkep ya adik-adik maksud dari judul firman Tuhan Kak Andre hari ini. Nah, pertanyaannya yang kedua, kenapa kita harus serupa dengan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita membuat serupa dengan Tuhan Yesus? Kita akan buka sama-sama di Efesus 4 ayat 20b sampai 21. Kita akan baca sama-sama, adik-adik bisa buka Alkitabnya juga ya. Kakak akan bantu bacakan. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, jadi adik-adik perlu pahami bahwa ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Karena kita apa? Kita sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena kita sudah tahu kebenarannya. Ya, jadi Tuhan mau sikap kita, karakter kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaan lagi ya, hari ini banyak banget pertanyaan, banyak banget buka Alkitab ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin adik-adik juga tanya, Ko Andre, coba dong kasih contoh biar kita nggak bingung, jadi serupa tuh gimana sih? Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita buka sama-sama, balik lagi di Efesus lagi ya. Di Efesus 4 ayat 25. Di Efesus 4 ayat 25 ini adalah contoh pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kakak akan bacakan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ya. Hal pertama yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan adalah berkata benar. Berkata jujur, ya. Siapa di sini yang udah berhasil jadi anak yang jujur? Kalau berkata sesuatu sesuai dengan yang terjadi gitu ya, walaupun kita tahu ya kadang kalau misalnya kita berkata jujur, misalnya habis mecahin piring gitu ya, kita tahu kalau kita jujur kita bakal dimarahin. Cuman yang Tuhan mau adalah berkata sesuai dengan kondisinya. Ya, walaupun kita harus terima konsekuensi, tapi Tuhan bilang kita harus jadi anak yang jujur, berkata sesuai dengan yang adanya. Ya, hebat kalau kalian bisa berhasil jujur. Yang kedua, kita akan masuk ke karakter yang kedua yang serupa dengan Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Kakak akan bacakan lagi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Ya, ini adalah satu karakter yang Tuhan Yesus mau kita punya dalam kehidupan kita. Ada yang udah ngerti maksud dari ayat ini? Artinya ketika kita marah terhadap sesuatu, jangan sampai kita berbuat dosa. Ketika kita marah, ketika kita lagi emosi, jangan sampai kita melakukan hal yang buruk, hal yang negatif. Kita pukul teman, kita bentak
papa mama, karena kita saking emosi, saking marah, kita marahin orang lain, kita main fisik sama orang lain. Nah, itu artinya kita sampai berbuat dosa. Karena kalau kita berbuat dosa tuh, iblis pasti senang. Berhasil nih, wah iblis berhasil bikin anak Tuhan marah, bikin anak Tuhan sampai buat dosa. Ya, hal kedua yang mau ditekenin adalah kalau marah, diselesaikan hari itu. Jangan sampai besoknya, sampai 2 hari kemudian masih marah hal yang sama. Ya, itu hal yang tadi kakak sampein. Tuhan Yesus akan sedih kalau misalnya kita marah sampai bikin dosa seperti itu. Ya, kita akan bahas karakter ketiga. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, betul adik-adik, sesuai yang adik-adik sudah baca. Kita harus bisa melakukan hal yang baik melalui apa? Tangan dan mata. Mata. Apa tuh mata? Ayo, siapa yang di sini kalau ujian masih suka mencuri jawaban? Nah, itu mencuri jawabannya pakai mata kan? Ya, karena online, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Kita kan online di rumah, nggak ada yang tahu, nyontek aja. Nah, itu adalah perbuatan mencuri adik-adik. Jadi bukan cuma mencuri barang menggunakan tangan, mata juga harus dijaga. Semua anggota tubuh harus dijaga. Ya, kita harus bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Ya, belajar untuk bersikap jujur ya. Balik lagi tadi dengan mengerjakan ujian dengan jujur. Terus kita juga banyak berbagi, bukannya mencuri. Kita harus banyak berbagi sama sesama kita. Kita akan lanjut ke karakter keempat. Contohnya kan adik-adik perlu contoh kan? Nah, kita akan baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Kakak yakin adik-adik udah paham, kan pinter-pinter ya adik-adik sekolah minggu di sini, PPL Kids ya, pasti ngerti ayat ini. Jadi apapun yang kita ucapkan itu harus membangun. Ayo pikirin lagi, selama ini kalau kita berkata-kata itu apa? Kita mengatain teman, ngejekin teman, ya. Perhatikan apa yang kita ucapkan harus membangun gitu ya. Kita ubah cara bicara kita mulai sekarang. Sama siapa? Papa mama, guru di sekolah. Siapa lagi? Sama teman kita. Contohnya ketika teman kita berhasil melakukan sesuatu, nilai dia bagus. Wah, hebat ya kamu berhasil melakukan ini, kamu nilainya hebat loh, paling tinggi di kelas. Misalnya, wah hebat ya kamu bisa masuk kejuaraan, kamu cantik deh, kamu ganteng deh hari ini. Nah, itu kalimat yang membangun, bukannya kita, dia mah pasti dapat nilai bagus karena nyontek, bukan karena belajar. Nah, itu kalimat bukan kata-kata yang membangun gitu ya. Oke, kita lanjut ke karakter yang terakhir, yang kelima. Kita akan baca di Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Contoh terakhir yang kakak mau tekankan hari ini adalah kita harus bisa ramah terhadap sesama. Yang kedua, mengampuni. Ya. Kalau misalnya ada yang bersalah sama kita, walaupun kondisi-kondisinya susah untuk memaafkan, kan kak dia udah nyakitin saya, kan kita udah dirugiin sama tindakan dia, gimana dong kak? Harus mengampuni. Kalau susah bukan berarti nggak bisa, minta tolong sama Tuhan, minta kekuatan supaya kita bisa mengampuni. Ya, masih banyak banget contoh yang kakak bisa kasih, cuman ada keterbatasan waktu, kakak nggak bisa sampein semua. 5 ini dilakukan ya. Berani kakak tantang adik-adik untuk melakukan firman Tuhan ini, bukan cuman beres tutup YouTube, udah matiin handphone, selesai kita marah-marah lagi sama papa mama, ya malah bohong lagi, malah nggak jujur. Ya, adik-adik harus dilakukan. Jangan sampai adik-adik udah nonton tadi dari detik pertama sampai menit sekian, terus beres ibadah nggak ada yang berubah. Kan sayang ya udah buang waktunya. Oke, adik-adik harus dilakukan. Adik-adik kalau mau tahu karakter Yesus yang lainnya gimana caranya? Cuman satu. Baca ya Alkitabnya. Sedari kecil adik-adik harus mulai biasakan untuk membaca Alkitab. Karena di sini kita bisa kenal sama Tuhan Yesus, karakternya seperti apa. Gimana sih Tuhan Yesus itu? Baca ya, dilakukan,
dibaca lagi Alkitabnya. Ya, karena supaya kita bisa jadi berkat sesuai tema GBI PPL kita tahun ini apa? Bangkitlah, jadilah terang. Kalau kita masih suka ngomong kasar sama teman, masih suka bohong, gimana orang lain bisa diberkati melalui tindakan kita, gimana kita mau jadi terang, nggak bisa ya. Adik-adik harus belajar untuk jadi terang melalui serupa dengan Yesus. Ya, kakak harap teman-teman adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kami semakin hari anak-anak Tuhan harus semakin serupa dengan Yesus. Karakter kami, sikap kami sama sesama kami, sama papa, mama, sama guru, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi anak yang jujur, jadi anak yang taat, jadi anak yang mau mengampuni, dan masih banyak lagi Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Berkati kami seminggu ke depan. Tuhan yang berkati sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta doa ini. Haleluya. Amin. Ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan sama Kak Andre. See you and God bless you. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Jangan lupa ya teman-teman, kirimkan foto dan video ke kakak-kakak sekolah minggu. God bless you. Bye. Welcome back kids di acara Bible Science bersama saya Profesor S dan asisten saya Sian Benjamin Susanto. Hai teman-teman. Sebelum Profesor melakukan eksperimen, Profesor mau cerita dulu tentang dunia kita saat ini. Di mana dunia kita ini dalam keadaan gelap gulita. Gelap seperti mati lampu, Prof. Bukan Sean, maksudnya banyak orang sudah melakukan kejahatan. Jadi banyak orang melakukan Dosa. betul. Selain itu, kita juga sudah bawa dosa turunan. Akibat dosa ini mendatangkan murka Allah kepada manusia. Manusia itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari murkanya Allah. Makanya manusia itu butuh seorang penolong. Betul, penyelamat. Nah kids, sekarang kita akan melakukan eksperimen. Nah teman-teman, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah lilin, air, gelas, dan piring. Nah adik-adik, piring ini adalah diri kita. Air ini adalah dosa yang tidak kita sadari, seperti Berbohong, mencuri, mencontek, dan marah-marah kepada orang tua. Nah, oleh karena itu kita tuh tidak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa yang kita perbuat. Kita butuh Jesus. Jesus is the light of the world. Apa yang terjadi? Adik-adik bisa lihat ya, airnya masuk ke dalam gelas tadi. Nah, adik-adik, gimana eksperimen yang kita lakukan tadi? Seru teman-teman? Tentu seru kan? Bagaimana adik-adik bisa lihat Tuhan Yesus menanggung dosa kita di atas apa, Sen? Kayu salib. Nah, betul, atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus terus mau memaafkan kita hingga saat ini. Asal adik-adik mau percaya, mau bertobat, dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah adik-adik, kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya. Have fun, happy Sunday, and God bless you, bye. Nah adik-adik pasti penasaran kan kenapa airnya bisa masuk ke dalam gelas? Gini ceritanya ya, semua makhluk hidup butuh oksigen. Api juga butuh oksigen. Jadi ketika api itu tertutup oleh gelas, maka oksigen yang akan ada di dalam gelas itu habis. Akibatnya tekanan udara di dalam gelas lebih kecil daripada di luar, menyebabkan air terdorong masuk ke dalam
gelas. Nah, begitu juga dengan diri kita adik-adik. Kita itu butuh yang namanya Tuhan Yesus untuk menolong diri kita. Karena tanpa Tuhan Yesus kita akan mati. Seperti di firman dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus kita diberikan kehidupan yang baru. Oke adik-adik? Kita ketemu lagi.